Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا زدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آمين. Jemaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan yang penuh berkah ini, insyaallah kita akan sama-sama mempelajari fikih madhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Matan Abi Syuja' karya Al-Qadhi Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Kita akan membahas dan mempelajari insyaallah satu pembahasan di dalam Kitabus Shalah, pembahasan besar di dalam persoalan ibadah salat, yaitu faslun fi qasri salati wa jam'iha. Pembahasan tentang salat qasar dan jama'. Salat qasar dan jama'. Ya, tentu pembahasan sekarang ini insyaallah sangat bermanfaat dan cocok untuk kita orang Indonesia yang hobinya jalan-jalan, Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya. Apalagi ada tradisi mudik ya setiap tahunnya. Insyaallah mulai tahun depan ini insyaallah sudah normal kembali mudik. Baik. Insyaallah kita akan mendapatkan ilmu dari para ulama kita ya, terkait dengan pembahasan salat qasar dan jama' ini. Saya akan bacakan terlebih dahulu ya, redaksi pembahasan fikihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun fi qasri as-salati wa jam'iha. ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية ب5 شرائط: أن يكون سفره في غير معصية،
wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan wa an yakuna muaddiyan lis-salati ar-ruba'iyyati wa an yanwi al-qasra ma'al ihrami wa an la ya'tamma bimuqimin wa yajuzu lil musafiri an yajma'a baina adh-dhuhri wal 'ashri fi waqtin ayyihima syaa wa baina al-maghribi wal 'isya'i fi waqtin ayyihima syaa wa yajuzu lil hadiri fil matari an yajma'a bainahuma fi waqtil ula minhuma. Alhamdulillah. Qala al-musannifu, berkata al-musannif, penulis kitab ini, faslun, pembahasan fi qasri salati wa jam'iha, permasalahan di dalam mengqasar salat dan menjamaknya. Ada dua istilah di sini. Pertama, qasar dan jamak. Qasar itu artinya meringkas. Qasar artinya meringkas. Dalam hal ini adalah salat yang diringkas. Salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat yang 2 rakaat tidak berlaku. Salat yang 3 rakaat juga tidak berlaku. Khusus yang ar-rubaiyah, yang 4 rakaat. Ya, jangan sampai ada di masyarakat kita membawa ajaran sesat ya dalam masalah qasar ini ya. Karena ada kasus yang terjadi pernah didapati orang dalam safar ya, dalam perjalanan jauh, ketika salat maghrib hanya salat 2 rakaat saja. Ditanya, ini saya mendengar langsung dari kasus ya Pak ya, Ustaz. Ditanya salat apa? Kok 2 rakaat? Saya musafir. Jadi salat maghrib tidak 3 rakaat tapi 2 rakaat. Nah, ini gagal paham. Ya, belum memahami ya fikih qasar dan jamak. Ya. Ketika dalam posisi safar. Sedangkan jamak artinya menggabungkan 2 salat. Bisa dilakukan di waktu yang pertama, dinamakan jamak taqdim. Bisa dilakukan di waktu yang kedua, jamak takhir. Bukan takhir, tapi takhir. Jamak takhir. Dan itu hanya berlaku pada salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak berlaku pada salat isya dan subuh ya, atau asar dan maghrib, atau semua salat dijadikan satu. Kalau di Indonesia ada yang membawa ajaran seperti itu, ada saja pengikutnya Ustaz, insyaallah. Yang mengaku nabi pun pasti ada yang mengikuti ya, apalagi persoalan salat ya. Nah, ini pentingnya kita untuk memahami fikih salat ini ya, terkait dengan qasar dan jamak. Tentu dalam pandangan para ulama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, karena ada perbedaan pendapat ya, dengan mazhab yang lainnya. Tapi perbedaan pendapat mereka itu masih berpegang kepada dalil ya, dalil yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan ya, dan bisa diamalkan ya. Baik. Wa yajuzu lil musafiri qasru salati rubaiyah bi 5 syara'it. Di sini Al-Imam Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad atau Al-Imam Abu Syuja' menjelaskan kepada kita bahwa terdapat hukum bolehnya orang yang musafir melakukan qasar, salat dengan cara diringkas, salat yang 4 rakaat. Nah,
Ini kita juga perlu memahami makna musafir itu sendiri. Ya. Bolehnya salat itu diqasar bagi musafir ada 5 syarat. Kalau 5 syarat ini dipenuhi, atau salah satunya dipenuhi, maka dibolehkan seorang musafir melakukan qasar. Nah, qasar ini hanya terkait dengan musafir saja, Pak. Hanya terkait dengan musafir, ya. Orang yang melakukan perjalanan, ya. Apa definisi musafir? Musafir secara bahasa artinya orang yang melakukan perjalanan. Safara yusafiru musafaratan musafirun. Ya, pelakunya disebut musafir, orang yang melakukan perjalanan. Jadi kalau Ustadz Riono melakukan perjalanan dari rumah ke warteg misalnya, itu musafir juga secara bahasa, ya. Tapi bukan istilah itu yang diinginkan dalam pembahasan ini, ya. Bukan istilah bahasa, tapi istilah syariat, ya, terkait dengan qasar dan jamak itu sendiri, ya. Sedangkan secara istilah syariat, musafir itu adalah, ini dijelaskan oleh para ulama, terutama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, an yakhrujal insanu min watanihi qasidan makanan yastaghriqul masiru ilaihi masafatan muqaddaratan indahum. Ada 3 di sini, Pak, ketentuan seseorang itu disebut musafir. Ini secara syariat, ya. Pertama, ya, orang itu keluar dari rumahnya. Orang itu keluar dari rumahnya, ya, dari daerah tempat dia tinggal, ya. Katakanlah kecamatan Sukarame, ya. Orang itu keluar dari rumahnya, dari daerahnya, qasidan makanan, ada tujuan yang jelas. Mau kemana dia? Ada tujuannya. Kalau supir angkot, ya, di sekitar Bandar Lampung, meskipun, ya, 10 kali keliling, kemudian memenuhi perjalanan musafir, bisa lebih dari 80 kilo, nggak disebut, ya, musafir secara syariat, dan tidak berlaku hukum mengqasar salat di situ. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Kecuali misalnya supir bis Damri, ya, berangkat dari stasiun, ya, dia sudah keluar dari rumahnya, berangkat dari stasiun, tujuannya Bandung, tujuannya Jakarta. Ini sudah jelas tujuannya. Nah, maka itu disebut musafir secara syariat. Jadi yang kedua, ada tujuan yang jelas. Ketiga, jarak tempuhnya itu sudah tercapai, ya, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama. Dalam hal ini para ulama dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, karena yang kita pelajari adalah fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Berapa jarak tempuhnya nanti akan disebutkan di dalam 5 syarat, ya, bolehnya seorang musafir mengqasar itu, ya. Jadi yang perlu kita pahami, ya, di awal ini definisi musafir itu sendiri secara bahasa dan secara syariat, ya. Baik. Yang pertama, ini syarat yang pertama, an yakuna safaruhu fi ghairi ma'siyatin. Tujuan safarnya atau tempat yang ditujunya, ya, dia tujuannya bukan untuk maksiat kepada Allah, melakukan dosa, ya. Tempat yang ditujunya pun bukan tempat maksiat. Ini pertama, Pak. Jadi kalau ada orang, ya, keluar dari rumahnya, ya, contoh misalnya perampok nih, Pak, ya, dia tujuan merampoknya di Kalianda. Nah, ini sudah untuk bermaksiat, ya, meskipun sebelumnya dia sholat 2 rakaat gitu, ya. Sholat haji. Nggak berlaku, ya, nggak berlaku di situ, ya, karena tujuannya untuk maksiat, ya, atau tujuannya ke tempat dugem gitu kan, tempat karaoke, ya, nggak berlaku, ya, nggak berlaku. Nah, hukum musafir yang boleh mengqasar salat itu. Baik. Ya, jadi
Pertama adalah an yakuna safaru fi ghairi ma'siyah, ya. Tujuannya bukan untuk maksiat, tempat yang ditujunya bukan tempat maksiat. Jadi para ulama membagi safar itu kepada 4 keadaan, Pak. Ada safar yang wajib. Safar yang wajib, ya. Perjalanan yang ditempuh hukumnya wajib. Contoh misalnya safar yang wajib ini safar haji. Itu wajib, ya, jika mampu gitu kan. Nah, atau untuk bayar hutang gitu kan. Ya, yang dihutangi tinggalnya di Kalianda gitu. Nah, ini safar wajib ini. Ya, kalau dia berangkat ke Kalianda untuk bayar hutang itu safar wajib, ya. Dan berlaku hukum mengqashar salat di situ, menjamak dan mengqashar salat. Kedua, safar sunnah. Contohnya umrah, ya, atau silaturahim, ya, mengunjungi keluarga, kerabat, itu safar sunnah, ya. Termasuk misalnya berkunjung ke sahabat kita, istri. Nah, itu wajib itu bukan sunnah, itu wajib. Yang ketiga, ini safar mubah, ya, melakukan perdagangan, Pak. Melakukan perdagangan, ya, berangkat dari Bandar Lampung ke luar kota, ya, jarak tempuhnya sudah dipenuhi, itu safar mubah, ya. Dan yang keempat, ya, safar untuk tujuan maksiat ini, ya, ke tempat maksiat. Nah, jadi 3 keadaan safar ini berlaku hukum musafir yang boleh mengqashar salat, dan keadaan-keadaan lainnya, ya, di mana seorang musafir itu, ya, boleh meninggalkan. Contoh misalnya salat Jumat, gugur kewajiban salat Jumat, ya, digantikan dengan salat zuhur. Ya, tapi kalau dia mau sholat Jumat ya silakan, tidak ada masalah, itu pilihan saja, ya. Terus hukum apa? Mengusap alas kaki, ya. Katakanlah kaos kaki, ya. Ini kita pernah membahas ya Ustaz, ya. Jadi untuk yang safar berlaku 3 hari 3 malam. Ya, jadi kalau sebelum memakai kaos kaki itu, ya, sebelum memakai, katakanlah kaos kaki itu kita sudah berwudu, ya, dalam keadaan suci, kita pakai kaos kaki itu, maka ketika di dalam perjalanan kita batal, kita mau wudu, tidak perlu melepas kaos kaki, cukup diusap saja bagian atasnya. Nah, itu berlaku bagi yang musafir 3 hari 3 malam. Baik. Ya. Jadi pertama itu syaratnya. Yang kedua, wa an takuna masafatuhu 16 farsakhan. Jarak tempuh safarnya, ini perginya saja, ya, bukan pulang pergi, ya, perginya saja, ya, sejauh 16 farsakh. 16 farsakh. 16 farsakh ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk, ya, sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya. Dinukil perkataannya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan begini, Pak. Sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, la taqsuru fi aqalli min 4 burud. Wa dzalika min Makkah ila Taif wa ila Usfan. Wahai penduduk Makkah, janganlah kalian mengqashar salat. Mengqashar salat jika kurang dari 4 burud. 4 apa? 4 burud. 4 burud itu dijelaskan oleh para ulama 16 farsakh. Kurang lebih 40 sekian mil. Kalau di kilometer kan, ya, kurang lebih 83 ke atas kilometer. Ya, 80, ada yang menyatakan ya 86 sekian, 89. Tapi ada juga sebagian ulama membolehkan ketika sudah mencapai di atas 80, ya, itu sudah boleh. 81, 83. Ini 16 farsakh, ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan jarak itu, ya, dimulai dari Mekah ke Taif atau Mekah ke Usfan. Jadi kalau kita sekarang buka Google Map, Pak, ya, Google, tulis saja Mekah ke Taif,
itu jarak tempuhnya sekitar 86 sekian kilometer. Mekah ke Usfan ya, itu jarak tempuhnya sekitar 89 kilometer. Nah, itu jarak tempuh minimal seseorang itu dikatakan musafir ya. Dihitung dari rumahnya ke tempat tujuannya ya. Maka kalau sudah memenuhi ya, jarak tempuhnya itu ya, maka selama perjalanan dia boleh mengqasar dan menjamak salatnya ya. Menjamak qasar zuhur dan asar, misalnya jamak takdim ya, dibuat 2 rakaat ya. Kecuali dia mampir ke masjid ya, ternyata ya, imamnya Ustaz Muhtaram misalnya kan imam mukim gitu kan. Nah, ada orang musafir ketika mendapati ya, salat zuhur baru dilaksanakan ya, dia bisa memilih ya. Kalau dia mau masuk ke dalam shaf ikut imam mukim, maka tidak boleh dikosor salatnya, harus sempurna salatnya. Namun niatnya dari awal sudah ingin menjamak ya, ingin menjamak, niatnya menjamak ya, menggabungkan salat. Tapi salat zuhur itu dilakukan sempurna ya, karena imamnya imam mukim ya. Setelah salat zuhur baru salat asar dilakukan 2 rakaat. Niat ya, sebelum salat itu mengqasar salatnya. Ya, di dalam hati diniatkan mengqasar salatnya. Nah, langsung Ustaz ya, enggak perlu diselam dengan zikir apa? Tidak perlu Ustaz. Jadi kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, jamak takdim itu yang didahulukan di waktu yang pertama tidak boleh diselang ya. Kalaupun diselang waktunya sedikit saja gitu kan, misalnya haus gitu ya, terus minum langsung sholat ya, sedikit saja, nggak boleh sampai lama gitu. Itu termasuk boleh diselang iqamah, karena disyariatkan kita untuk iqamah ya, iqamah. Nah, taib. Kalau jamak takhir Ustaz, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i boleh diselang. Ya, kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu boleh diselang. Jadi misalnya salat zuhurnya ditarik ke waktu asar, ya, salat zuhur lebih dahulu dilakukan, ya. Enggak mesti langsung salat asar. Boleh diselang, tapi afdalnya langsung. Afdalnya langsung, tidak diselang. Itu di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau dalam pelaksanaannya karena dulu sudah kita tinggalkan, waktu asar kalau jamak takhir. Asar dulu apa? Barakallahu fi. Naam. Ada perbedaan pendapat jamaah sekalian. Ya, namun di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, contoh ya, misalnya salat maghrib dan isya, katakanlah maghrib dan isya ya. Mampir ke masjid, musafir ini mampir ke masjid, ternyata imamnya sedang salat isya. Ya, dia belum salat maghrib. Nah, ini catatan pertama. Orang yang sedang musafir, ya, ketika dia mau mengakhirkan salatnya, ya, jamak takhir tadi, di saat waktu maghrib dia harus sudah meniatkan, ada niat untuk mentakhirkan salat, menjamak takhir. Ya. Karena kalau tidak ada niat, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu sudah dikategorikan dia meninggalkan salat maghrib. Nah, itu harus ada niat untuk kita menjamak takhir. Nah, permasalahannya kalau di mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya, untuk jamak takhir itu tidak mesti berurutan. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tidak mesti berurutan. Nah, contohnya, musafir datang ke masjid, imam salat isya, ya sudah. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ikuti imam salat isya, ya, baru setelahnya salat maghrib. Jadi tidak mesti berurutan di dalam mazhab Imam Syafi'i, tapi afdolnya berurutan. Bagaimana kalau berurutan? Karena sebagian ulama, ya, tegas mesti tetap berurutan. Ya. Kalau berurutan gimana? Ya, imamnya salat isya sementara kita belum maghrib. Naam, ada dua keadaan. Ya, kalau kita ikut imam dari awal, ya, ikut imam dari awal,
berarti kan niatnya maghrib dulu. Ya. Meskipun imam isya, musafir niat maghrib tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Masalah niat imamnya isya, makmumnya maghrib tidak ada masalah. Nah, ada dua keadaan. Ya. Kan sholatnya maghrib nih, 3 rakaat. Ya. Ketika kalau ngikut imam itu dari awal, ya, ketika imam bangkit ke rakaat keempat, ya, maka makmum tetap tasyahud. Jadi langsung tasyahud. Tapi jangan langsung salam. Ya, dia menunggu imam dulu. Ya, jadi salamnya bareng dengan imam. Tapi kalau keadaan ini dibawa, ya, di masyarakat Indonesia, ini jadi fitnah Ustaz nanti. Nggak bisa. Ini nggak jadi ini. Nggak jadi. Kalau di Timur Tengah biasa Ustaz. Kalau di Timur Tengah itu biasa. Pemandangannya sudah biasa seperti itu. Itu. Nah, yang kedua, ini keadaan kedua ya. Ini yang aman. Biarkan imamnya selesaikan rakaat pertama. Jadi ketika masuk rakaat kedua baru kita ikut. Ya, ikut niat. Kita niat maghrib, imamnya isya kan. Nah, jadi selesainya bareng itu. Nah, kalau saya cenderung kepada sholat itu ya tetap berdasarkan urutannya. Gitu. Kalau di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i boleh, tapi afdolnya tetap berurutan. Nah, cuman boleh gitu. Kalaupun dilakukan tidak berurutan, afdolnya berurutan. Baik. Ya. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini yang penting untuk kita perhatikan ya. Ya. Berapa lama ya, seorang musafir itu ya, boleh mengqashar atau menjamak dan mengqashar salatnya? Itu penting jamaah sekalian. Ya. Karena banyak yang masih bingung Ustaz. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, termasuk Imam Maliki rahimahumullah taala ya, sejak akan safar melakukan perjalanan ya, harus jelas niatnya berapa hari ya. Misalnya Ustaz pulang kampung ke mana Ustaz? Lampung Timur ya. Itu sudah 80 lebih Ustaz. Oh belum. Oh belum ya. Nah, tapi ada sebagian pendapat ulama ini supaya kita paham ya. Ada sebagian pendapat, ini ulama-ulama besar Ustaz ya, seperti Al-Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya ya. Meskipun tidak sampai 80 sekian kilometer, tapi ketika yakni suatu masyarakat sudah menganggapnya urfnya itu safar, itu berlaku hukum safar Ustaz. Misalnya ya, katakanlah masyarakat umumnya ya, yakni di kawasan tempat kita tinggal ini ya, ketika seseorang pergi ke Masjid Agung Metro gitu kan, itu kan belum sampai 80 kilo ya, tapi masyarakat sekitar situ ya, itu sudah menganggap safar, itu berlaku hukum safar Ustaz. Jadi ada sebagian pendapat para ulama demikian. Nah, tapi lebih amannya mengikuti ucapan sahabat Ibnu Abbas tadi radhiyallahu anhuma ya, jarak tempuhnya 16 farsakh tadi ya, itu amannya lah gitu ya. Baik. Nah, ini pendapat mayoritas ulama demikian, 16 farsakh tadi, 80 sekian kilometer. Nah, jadi harus jelas dulu niat kita ini berapa hari. Contoh misalnya mau ke safarnya mau ke Bandung. Oh, saya safar hanya 3 hari. Di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Imam Maliki ya, selama safarnya ini maksimal ya 3 hari, maka boleh diqashar salatnya ya, selama niatnya memang dari awal sudah ada, saya mau safar 3 hari. Jadi maksimal itu 3 hari di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, contohnya saudara-saudara kita di Saudi Arabia, itu 4 hari. 4 hari ya. Kalau macet gimana? Nah, nanti ada macet misalnya. Nah, misalnya kan mana kalau menyambut Lebaran, sekarang dan sekarang pun macet kadang-kadang. Menjelang asar gitu macet. Mau minta rusak. Nah, barakallahu fiik. Baik. Nah, jadi jamaah sekalian ini penting ya, tadi Ustaz Muhtaram sebut istilah rukhsah ya. Qashar dan jama' ini ya bagi musafir ya. Atau bahkan nanti ada pembahasan jama' untuk
untuk mukim yang tidak musafir, itu boleh juga dilakukan dalam beberapa keadaan nanti. Ya, intinya qasar atau jamak itu rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah An-Nisa ayat 101, nanti dibuka. Surat An-Nisa ayat 101, kemudian surah Al-Hajj ayat 78 itu ada. Nah, ini saya selesaikan dulu ya Ustaz ya. Nah, kalau niatnya, misalnya niatnya safar ke Bandung ini, niatnya safar ke Bandung, oh saya niatnya 4 hari, niatnya 5 hari, ya. Ketika sampai di Bandung itu tidak boleh lagi qasar jamak. Ya. Kalau niat safarnya sudah jelas, oh saya mau niat safar, mau safar selama 5 hari di Bandung, ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i maksimal 3 hari. Kalau sudah ada niatnya, ya. Jadi kalau sudah 4 hari, 5 hari niatnya di Bandung, sampai di Bandung itu sudah nggak bisa qasar lagi. Dia normal seperti sedia kala. Sholatnya sempurna. Jadi sebenarnya kalau di contoh soal yang saya sampaikan tadi, misalkan anak ya mau ke Jawa Timur gitu, selesai di sana itu niat tadi kan penting. Saya niatkan safar itu 3 hari, tapi dalam kenyataannya di era tol ini sekarang kan cuma sehari sampai. Nah, yang 2 hari itu kata Ustaz tadi kalau mazhab Syafi'i kan kalau sudah sampai sana itu tetap pelaksanaan kita sehari-hari sholatnya ya alas musafir boleh. Nah, kalau saya berniat sebaliknya gitu, saya punya asumsi subjektif marumnya itu saya sholat mukim gitu. Itu gimana Pak? Itu pilihan Ustaz. Itu pilihan ya. Jadi kalau sampai di tempat tujuan, ya, dia mau sholat sempurna, ya, sebagaimana orang yang mukim, itu pilihan, silahkan. Tapi dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, selama 3 hari itu, ya, mustahab sholatnya rukhsah itu diambil, ya, di qasar atau di jamak qasar, ya, berdasarkan keadaan ya. Nah, kalau memang keadaannya memberatkan, ya di jamak qasar. Tapi kalau misalnya ya keadaannya sudah nyantai gitu kan, di situ saja, ya cukup di qasar saja, ya. Di qasar tanpa di jamak, ya di qasar pada waktunya, ya zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, ya. Tapi kalau sampai di tempat tujuan masih berpergian gitu kan, ya di jamak qasar. Nah, tapi kalau sampai di tempat tujuan, ya sholatnya kemudian di masjid, ya ikut imam mukim, gitu. Nah, ikut imam mukim Ustaz. Kalau sholatnya bersama imam mukim, ya sholat sebagaimana biasanya sempurna. Nah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kecuali, ya belum jelas nih berapa hari mau safar ini, ya karena memang tugas gitu kan, belum bisa ditentukan. Harinya ini belum bisa ditentukan. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i maksimal 18 hari. Maksimal 18 hari itu boleh di qasar. Kalau belum jelas, ya harinya berapa harinya gitu, ya nggak bisa ditentukan memang, ya karena tugas gitu kan. Itu 18 hari. Ya, ini perlu kita pahami jamaah sekalian. Nah, itu yang syarat yang kedua tadi ya. Nah, tadi Ustadz Sumarno dalam posisi tapi bukan safar. Ya misalnya gini kan, itu pernah kejadian. Misalnya saya kan dari Teguh menjelang maghrib, gitu. Tahu macet di tengah jalan, dan sampai sini nggak menjelang isya. Nah, jadi boleh dijawab dengan isya nggak maghrib. Nah, barakallahu fiik, ya. Nah, ya, ya. Pertama, bukan termasuk musafir, ya itu jelas kan. Teluk kesini bukan musafir, gitu kan. Nah, kedua, ya, kedua, Ustaz. Ini kedua ya. Kita bicara di dalam mazhab Imam Syafi'i dulu ya. Katakanlah musafir, ya, pulang dari Jakarta ke Lampung, ya. Ternyata, ya, keluar dari
misalnya keluar dari kapal itu, ya, baru azan maghrib, gitu kan? Perjalanan terus saja, gitu kan? Sampai rumah masuk azan isya, gitu kan? Ini kan sudah selesai safarnya. Safarnya sudah selesai. Ya, ini kita bicara musafir dulu. Safarnya sudah selesai. Ini bagaimana? Ya, masih berlaku nggak jamak takhir? Ya, di dalam mazhab Imam Syafi'i tidak berlaku lagi karena safarnya sudah selesai. Ya, bagaimana sholatnya? Qadha namanya. Jadi sholatnya maghrib itu dilakukan. Maghrib yang tertinggal. Iya. Khusus kan? Naam, tapi tetap qadha, Ustaz. Itu niatnya qadha. Bukan lagi jamak takhir, sudah nggak berlaku jamak takhir karena sudah selesai safarnya. Dia maghribnya qadha karena dilakukan di luar waktunya, gitu kan? Kemudian baru sholat isya, gitu kan? Ya, kasusnya sekarang bukan safar dari Teluk. Ini bagaimana? Nah, pembahasannya ada di sini, ya. Bolehnya orang yang mukim melakukan jamak. Di sini disebutkan kondisinya ketika hujan. Ketika hujan, ya. Jadi ini bisa saja Ustaz kita mengamalkan ya syariat ini, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan para sahabat dahulu ketika hujan lebat, ya, misalnya maghrib dan isya itu hujan deras, ya. Di dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya, menjamak salat, ya, bagi yang mukim ketika hujan lebat itu dilakukan jamak takdim. Nah, jadi misalnya hujan deras, gitu kan? Kan pernah beberapa kali Ustaz, ya, maghrib itu hujan deras, maka yakni 1 kali adzan, ya, ketika maghrib dan 2 kali iqamah. Maksud 2 kali iqamah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya untuk menjamak, ya, salat isya. Jadi jamak takdim, ya, setelah maghrib kemudian iqamah salat isya, ya. Setelah itu, ya, menunggu hujan reda pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, ini sebenarnya kita sebagai kaum muslimin, ya, apalagi sudah mempelajari fikih ini perlu, ya, mengamalkan, ya, sesekali perlu mengamalkan. Kalau Ya. hujannya selesai sebelum isya, nah itu yang jadi masalah. Itu tadi. Ada jamaah yang datang mau sholat jamaah isya, imamnya pulang. Nah, itu bagi makmum yang lain sudah nggak perlu sholat lagi, Ustaz. Nah, untuk Ustaz Muhtaram, ini imam ini, jadi imam, ya, datang kembali, gitu kan? Ini jadi yakni tambahan kebaikan untuk Ustaz Muhtaram, gitu kan? Sedekah, gitu kan? Untuk jamaah yang akan sholat berikutnya. Tapi untuk jamaah yang lain sudah selesai. Ini saya Nah. ada 2 pemahaman, Ustaz. Yang pertama, selama ini kita semua ini beranggapan bahwa kalau sholatnya orang mukim, sholatnya orang safar itu ya sesama safar. Tapi ternyata menurut penjelasan Ustaz tadi, jadi anak ini jadi safar, antum mukim, antum lagi sholat maghrib di sini, anak nyampe, anak sholat jamaah maghrib bisa. Nah, ini selama ini Bisa. sesama safar. Nah, tapi kalau, ya, Ustadz bersama rombongan, ya, ingin memilih berjamaah, ya, sesama musafir, boleh, tapi tunggu sholat mukim selesai, ya, jangan langsung iqamah, ya, jangan, nggak boleh, ya. Ya, kecuali sholat tarawih boleh, ya, satu masjid misalnya, masjid besar, gitu kan, ya, yakni kubu Ustaz Riono dengan kubu Ustaz Muhtaram boleh, ya, hukum asalnya boleh, ya, tapi, ya, kemudian di masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu disatukan semuanya, ya, untuk yakni menyatukan shaf kaum muslimin, ya, persatuan di situ. Nah, Pak. Masih di kosong, Pak. Iya, betul. Masih di kosong. Nah, tapi kalau sudah masuk kecamatan Sukarame sudah selesai, Pak. Sudah selesai itu. Nah, iya.
Nah, ini yang penting untuk dipahami juga jamaah sekalian. Misalnya kita niat safar ya ke Bandung 3 hari ya. Sudah 3 hari di Bandung ya. Kita mau safar lagi nih ke beda kota gitu kan, beda tujuan. Misalnya Bandung ke Cirebon ya. Apakah berlaku nanti jamak qasar ya? Kalau selama perjalanan jelas ya kan. Yakni berlaku tidak selama perjalanan dan setelah sampai tujuan. Nah, ini dilihat jaraknya lagi. Ya, kalau Bandung ke Cirebon itu kurang dari 80 belum berlaku. Ya. Itu masih dianggap bukan safar di situ. Nah, tapi nanti dari Cirebon balik lagi ke Lampung itu sudah dihitung safar. Gitu. Nanti satu lagi tadi yang menurut saya ingat, yang anggapan orang selama ini gitu. Jadi di sholat wajib jadi misalkan Pak Haji Muhtarom ini sudah sholat maghrib, tapi saya belum. Nah, kemudian saya belakangan datang. Nah, katanya ya untuk menganukan itu Pak Muhtarom itu mengimami saya sholat maghrib itu boleh, itu baru katanya ini tapi. Nah itu sebenarnya gimana? Ustaz Muhtarom sudah selesai sholat maghrib. Tapi saya belum sholat. Tetap temenin saya supaya saya dapat 27. Nah katanya ada orang itu ada yang akhirnya ya saya makmum sama Ustaz Muhtarom jamaah gitu. Saya yang saya ambil itu fadilah atau ketahuan jamaahnya itu gitu. Katanya kayak gitu boleh. Nanti sebenarnya baru kata-katanya kan. Nah, itu pilihan lagi Ustaz. Tapi hukumnya boleh. Boleh. Itulah tadi yang saya sampaikan ke Ustaz Muhtarom ya, ketika misalnya hujan deras ya, kemudian di jamak takdim ya, lalu Ustaz Muhtarom datang lagi untuk ya khawatir ada berkumpul jamaah gitu ya yang belum sholat isya ya, Ustaz Muhtarom jadi imam lagi. Nah, itu boleh, itu jadi yakni pahala sedekah untuk Ustaz Muhtarom ya. Ada kejadiannya di zaman sahabat di itu Naam. Iya, Pak. Jadi yang kedua itu dihitung sebagai pahala tambahan, sedekah, nilai sedekah untuknya. Jadi ada di fadilnya itu yang utama Pak Muhtarom itu jadi imam karena dia sudah sholat maghrib atau yang belum antara menjadi makmum sama imam ini. Yang jadi imamnya. Ya, yang jadi imamnya tuh afdolnya Pak Haji Muhtarom atau saya sebagai makmumnya atau sebaliknya utamanya. Karena Muhtarom sudah sholat. Nah. Dilihat Ustaz, dilihat keadaannya. Kalau yang diajak sholat itu adalah Ustaz Muhtarom, beliau ini kan imam besar di sini. Nah, beliau jadi imamnya. Kalau saya imam kecil jangan. Nah, karena ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini sahabat. Kalau tidak salah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu atau yang lainnya. Itu pernah kejadian di Jetro itu di kantor. Jadi saya nggak kenal sama orang itu. Dia udah sholat asar. Selesai saya kan mau sholat sendiri ya. Saya temenin Pak. Nah, saya mau dari temennya temennya sebenarnya sholat lagi saya Pak jadi makmum. Ya tadi kan udah sholat dia. Saya pas sholat lagi ya. Nah, itu nilai sedekah untuk dia, Pak. Nah, jadi ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat yang di dekat, yakni setelah sholat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia kembali kepada kaumnya, untuk yakni menjadi imam sholat. Ya. Ada keluarganya, gitu kan? Ada kaumnya yang lain ya, beberapa orang karena nggak semuanya berangkat ke Masjid Nabawi ketika itu gitu kan, karena jaraknya sudah cukup jauh juga, nggak dekat dari Masjid Nabawi, jadi pulang kepada kaumnya jadi imam. Nah, kalau tidak salah sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, nah itu dibolehkan. Nah, satu lagi jamaah sekalian, di dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk orang yang mukim
Ini kita bicara orang yang mukim ya sekarang. Boleh menjamak selain tadi karena hujan, ya. Ketika sakit, misalnya dirawat di rumah sakit, ya, atau di rumah, ya, kondisinya berat, ya, masyaqqah, ada kesulitan, maka boleh dijamak zuhur, asar, maghrib, isya, ya, supaya dia lebih leluasa istirahatnya. Karena ada masyaqqah, ada berat di situ, ada kesulitan, ada sebabnya, ya. Lalu gimana? Contoh misalnya pengantin gitu kan? Ini gimana kalau pengantin itu? Jadi yang mau saya tanyakan, apakah termasuk darurah atau tidak gitu kan? Nah. Jadi khusus untuk menjamak, kalau kosong udah jelas tadi. Jelas. Ini besok hari Sabtu ini kan ada wali murid itu mengadakan acara pernikahan habis asar. Nah. Dan kemungkinan ini akan menunggu waktu maghrib hingga sampai waktu isya. Jadi kemarin itu ke rumah, gimana Pak Ustadz ini kalau sholatnya pengantin dan juga termasuk panitia ini nanti akan dikosor. Waduh, kalau dikosor kayaknya ini cuma kalau dijamak ini saya masih remang-remang. Ada terdengar kalau dijamak ini kayaknya boleh kalau memang ini terkait dengan ini. Jadi saya minta ini belum final ini, masih saya ada PR. Iya, kalau kosor jelas nggak bisa ya. Jadi meskipun dia sakit, ya, orang mukim itu sakit parahnya gimana pun, ya tetap nggak bisa dikosor. Sholatnya tetap sempurna, tapi boleh dijamak. Karena kosor itu hanya untuk yang musafir. Ya, surat An-Nisa ayat 101. Nah, kalau jamak bagaimana? Ya, kalau kondisinya darurat, ya. Darurat ini kan sekali-kali saja ya, Ustaz ya. Jadi kalau dia tidak melakukan, ya, timbul bahaya, itu sebenarnya darurah, ya. Jadi kalau masalah pernikahan sebenarnya nggak terlalu darurah itu. Nah, cuman gini, Ustaz, kalau selama masih bisa diakali gitu kan, diakali dengan tetap melakukan sholat tepat, ya, pada waktunya, ya, maghrib, isya. Kalau isya kan nggak jadi soal ya, diakhirkan pun boleh kalau isya, gitu kan. Ini terutama maghrib. Nah, ini kalau memang bisa diakali, gitu kan. Contoh misalnya sebelum make up itu, ya pengantin berwudu dulu, gitu kan. Itu jadi contoh itu, Ustaz. Antum kasih, saran saya kemarin begitu. Berwudu. Sebelum di make up, tolong kedua calon ini memang harus berwudu. Setelah berwudu, karena terkait dengan, ya, pelaksanaan sholat. Betul. Ini kayaknya masih pakai adat orang Jawa misalnya. Pokoknya harus nikah di jam sekian dan sekian. Pokoknya. Nah, kalau itu bukan darurat itu, Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Pokoknya habis asar, adzan selesai langsung nikah. Nah, seperti itu kan. Waduh, nggak bisa. Saya nggak mau. Saya nggak mau kalau yang seperti itu. Kita harus sholat dulu, saya begitu. Nah, adapun nanti kesananya karena memang biasa akan di gedung ini di Swiss Bell, itu kan. Kayaknya akan, bukan kayak udah pasti akan menunggu waktu isya kan. Nah, minta itu tadi terkait dengan. Nah, kalau rukhsah yang diberikan terkait dengan mengkosor kayaknya bukan, sudah jelas itu dalam fikih. Iya, nggak ada. Kalau menjamak, saya masih remang-remang. Remang-remang seperti apa? Kalau ditanya ada nggak ulama yang membolehkan, ada, Ustaz. Ulama yang membolehkan. Tapi kalau saya pribadi, gitu. Jadi berwudu dulu dia ketika maghrib. Justru ini jadi contoh gitu kan sebenarnya kan. Kalau mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu nggak berlaku, Ustaz. Jadi kalau dia kemudian sholat maghribnya di waktu sholat isya, dia sudah meninggalkan maghrib itu. Dia melakukan sholat maghrib qadha nantinya di luar waktunya, gitu kan. Wallahu taala a'la wa alam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat, ya, menjadi sebab datangnya keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.